Para muhibbin rahimakumullah, an-nuru lahul kashfu wal basiratu lahal hukmu wal qalbu lahul iqbalu wal idbar. Yang artinya bermula nur, bermula cahaya yang diberikan Allah kepada manusia, yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman khususnya. Cahaya itu fungsinya adalah al-kashfu, membuka. Fungsi daripada cahaya itu membuka. Nang dahulunya kada tahu jadi tahu, nang dahulunya kada melihat jadi melihat, nang dahulunya belum pernah mendengar jadi mendengar. Itulah fungsinya cahaya yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman itu. Wal basiratu lahal hukmu, dan mata hati baginya itu memutuskan. Nah, fungsi daripada mata hati yang diberikan Allah kepada kita, mata hati itu fungsinya memutuskan. Setelah kita mendengar yang ini, yang itu, kita melihat yang macam-macam, kita mengetahui berbagai hal, lalu mata hati ini yang memutuskan mana yang baik, mana yang kada, mana yang diambil, mana yang dibuang, mana yang diteruskan, mana yang disetuh. Nah, itu fungsinya mata hati kita, menghukumkan, memutuskan. Wal qalbu lahul iqbal wal idbar, sedangkan hati itu fungsinya adalah menghadap, artinya menerima apa keputusan dari mata hati tadi, atau membelakangi atau menolaknya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi di dalam diri kita Allah memberikan 3 macam perkara itu. Pertama, kita telah diberikan Allah nur, sehingga kita sudah melihat mana yang baik, mana yang buruk, sesuai dengan besarnya cahaya yang diberikan Allah kepada masing-masing orang. Kita diberikan Allah mata hati. Apabila mata hati itu masih utuh, mata hati kita masih berfungsi, dia akan bisa memutuskan mana yang baik, mana yang salah. Kemudian hati itulah yang menjadi tumpuan akhir segalanya. Tinggal hati melanjutkan apa yang diputuskan oleh mata hati atau menolak. Sya'nun nur kashful umur wa idahuha hatta yadhhara husnuha wa qubhuha. Fungsi cahaya yang Allah berikan kepada kita itu membuka segala perkara, menjelaskannya segala perkara sampai terang benderang. Baiknya perkara itu dan jahatnya perkara itu. Para ulama mencontohkan dengan seseorang manusia yang masuk ke dalam rumah yang gelap gulita. Di dalam rumah itu ada berlian, dalam rumah itu ada emas, dalam rumah itu ada uang, dalam rumah itu ada kala, dalam rumah itu ada ular, dalam rumah itu macam-macam binatang buas. Nah, kita berada dalam rumah dalam keadaan gelap gulita, sehingga kita kada bisa tahu mana ular, mana kala, mana berlian, mana emas. Nah, Allah datangkan cahaya. Nah, dengan cahaya itu kita melihat, oh ini emas, ini ular, ini kala, ini duit, ini sebagainya. Itu fungsinya cahaya. Nah, kemudian mata hati kita itu yang memutuskan. Yang baik jadi mata hati, ini emas, ini berlian, ini duit, ini macam. Nang kada baik, kala, ular, tikus, sebagainya. Itu mata hati memutuskan demikian. Nah, tinggal hati apa menurut atau kada dengan petunjuk yang ditetapkan oleh mata hati tadi.
Ka husni ta'ati wa kubhil ma'siyati, seperti baiknya taat dan buruknya maksiat. Di mana kita tahu taat itu baik, itu cahaya yang memberitahu kita, sehingga kita melihat, oh taat itu bagus, maksiat itu kada bagus. Di mana kita tahu lewat cahaya itu. Allah memberikan cahaya kepada kita sehingga kita melihat, oh ini maksiat kada bagus. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang-orang yang berbuat maksiat bukan berarti dia tidak punya cahaya, bukan berarti dia tidak tahu bahwa itu haram. Orang yang melakukan zina contohnya, bukan tidak tahu zina itu haram, dia tahu. Orang yang melakukan riba, dia tahu riba itu haram. Orang yang minum arak, dia tahu minum arak itu haram, karena ada cahaya iman di dalam hatinya yang memberitahu itu. Tetapi mungkin sebabnya karena mata hati orang ini sudah tertutup. Nah, mata hatinya sudah tidak berfungsi, maka akhirnya dia tidak bisa memutuskan mana yang baik, mana yang buruk. Maka husni ta'ah, seperti baiknya taat dan jahatnya itu buruknya maksiat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, nah mengetahui baiknya taat, mengetahui buruknya maksiat, itu adalah fungsinya nur yang dititipkan Allah di dalam diri kita ini. Wa sya'nul basiratil maftuhah al-hukmu 'alal husni bi husni wa 'alal qubhi bi qubhi wa 'alal qabih bi qubhi. Dan fungsi mata hati yang terbuka memutuskan bahwa ini baik dengan baiknya, dan atas yang jahat dengan jahatnya. Nah, ini taat, ini bagus, keputusan mata hati kita. Maksiat ini kada bagus, ujar mata hati kita. Itu keputusan sudah. Ini kalau mata hatinya nang maftuhah, mata hati yang terbuka. Wal qalbus salih, dan hati yang bagus, yuqbilu ala ma yasbutu husnuhu, menghadap atas sesuatu yang sabit baiknya, wa yudbiru, dan berpaling amma yasbutu qubhuhu, daripada yang sabit jahatnya. Nah, kalau hati kita ini baik, dia menerima keputusan mata hati yang terbuka tadi. Yang taat ini baik, diterima oleh mata hati. Yang maksiat ini buruk, diterima oleh hati kita. Itu fungsi hati yang baik. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi apa yang disampaikan oleh Al-Hikam ini adalah merupakan isyarat daripada doa yang seringkali dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batila warzuqni ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kepadaku yang benar itu benar, dan beri aku kemampuan untuk melaksanakannya. Banyak aja yang tahu yang bujur, tapi kada kau melaksanakan. Ada juga yang kada tahu itu bujur. Nah, Nabi kita minta, ya Allah, perlihatkanlah al-haqqa haqqa, yang benar itu benar, warzuqni ittiba'ah, dan berikan aku kemampuan mengikutinya, melaksanakannya. Tentu kalau sudah demikian berfungsi, cahaya berfungsi, mata hati berfungsi, hatinya berfungsi. Wa arinil batila batila, perlihatkanlah yang salah itu salah, warzuqni ijtinabah, dan berikan aku kemampuan menjauhinya, meninggalkannya. Banyak yang tahu pada ini haram, belum kawa. Tahu riba itu haram, kada kau membuangi. Banyak aja yang tahu riba itu haram, dosanya berat pada zina, ini dikubur dibangkit kegilaan, tahu. Hadis Nabi, orang riba itu dibangkit dikubur gila. Tahu ya sudah itu. Cuma belum diberi Allah kekuatan untuk menjauhinya. Sampai sekarang masih riba. Nah, jadi doa Nabi itu perlu. Allahumma arinil batila batila warzuqni ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan yang benar, yang salah itu salah, sudah melihat. Yang salah sudah tahu. Tinggal lagi warzuqni ijtinabah, berikan kemampuan menjauhinya.
Nah, ini sebuting lagi, berikan kemampuan untuk menjauhi yang batil itu.